kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, jumpa lagi bagi kita semua pagi hari ini di hari Selasa yang indah ini untuk Bapak Ibu Jemaat. Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Saat ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kembali di hari yang indah, di Selasa yang berbahagia ini kami boleh berkumpul bersama kembali untuk kami boleh sama-sama dikuatkan dengan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, rema bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, dengan tema dari terluka menjadi penghibur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengalami luka dalam kehidupan ini. Tidak ada yang berkata bahwa aku tidak pernah merasakan luka, aku tidak pernah terluka, ya kan? Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya luka dalam kehidupan ini. Entah itu luka batin, ya kan? Karena kehilangan, luka dikhianati, luka ditolak, atau gagal dalam setiap perencanaan-perencanaan hidup kita, ya kan? Bahkan luka karena disayat, ya kan? Luka karena apalagi tergores, semuanya. Tapi di sini kita mau berbicara tentang bagaimana ketika kita mengalami luka yang ada di dalam
diri kita, dari dalam diri kita. Karena apa? Luka di luar itu bisa terlihat Bapak Ibu Saudara, tapi luka di dalam tidak ada yang bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, luka itu menyakitkan, benar? Saya nggak mungkin menyuruh Bapak Ibu Saudara ambil karter, ambil pisau, lukai diri, nggak mungkin kan? Tapi semua kita pasti pernah terluka, apalagi ibu-ibu ketika di dapur memotong, pasti pernah lah tergores, pasti pernah terluka. Sedikit saja itu rasanya perih, ya kan? Apalagi lukanya besar, itu pasti sangat sakit. Bapak Ibu Saudara, luka itu menyakitkan dan sering sekali membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Ya kan? Mengapa aku harus mengalami luka ini? Mengapa luka ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudara, namun firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa luka yang kita alami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang sama mengizinkan kita melewati penderitaan adalah Tuhan yang akan menghibur kita dari proses itu. Ia akan menjadikan kita alat penghibur bagi orang lain yang terluka. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami luka, kita dipulihkan, kita bisa hadir untuk boleh memulihkan kehidupan orang lain yang terluka. Pertanyaannya, kita hadir membalut luka atau kita hadir menjadi luka? Itu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita saat ini hadir membalut luka atau hadir memberi luka pada orang lain? Bapak Ibu Saudara, luka di luar itu bisa kelihatan, bisa disembuhkan, bisa diobati. Tapi luka di dalam itu tidak bisa terobati. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Tuhan izinkan luka? Karena apa? Dia juga yang akan memberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dari segala penderitaan kami. Luka tidak datang tanpa sepengetahuan Tuhan. Ia tidak menutup mata terhadap air mata kita. Dia tidak menutup mata terhadap luka yang kita alami, duka yang kita rasakan, pergumulan yang kita alami. Dia tidak tutup mata Bapak Ibu Saudara. Setiap luka bisa menjadi pintu untuk mengalami kasih Tuhan secara lebih dalam kehidupan kita secara pribadi. Asalkan kita bisa keluar dari luka itu. Banyak Bapak Ibu Saudara. Entah itu luka karena orang lain, entah itu luka karena kehidupan persoalan pergumulan, entah itu luka karena kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaannya, maukah kita mengizinkan hidup kita, hati kita yang terluka untuk diobati, untuk dibalut oleh Tuhan sehingga kita bisa keluar menjadi satu kesaksian. Tapi persoalannya adalah kita sering sekali terlena dengan luka itu. Seolah-olah kita merasa orang yang paling tersakiti sedunia, sehingga kita tidak bisa bangkit dari luka itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas mau mengajarkan kita, dari yang kita terluka, dari yang kita mengalami luka-luka dalam kehidupan kita, ketika itu dibalut, ketika itu sembuh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita keluar menjadi satu kesaksian kita yang membalut luka orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu Saudara bahkan orang tua ketika melihat anaknya jatuh, luka, nangis, apa yang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti berlari mendapatkan anak itu dan membalut luka anak tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita boleh merasakan luka dalam kehidupan kita, hal yang utama yang dilakukan Tuhan adalah apa? Memeluk kita, membalut luka kita. Kenapa? Tuhan tahu luka yang kita alami bukan luka luar, tapi luka dalam. Tuhan mau masuk ke dalaman hati kita untuk membalut luka itu. Maka Bapak Ibu Saudara, siapkah kita menyediakan tempat itu untuk Tuhan menghibur hati kita yang terluka, untuk menguatkan kita, untuk membalut luka itu. Jangan tutup diri. Buka diri kita untuk disembuhkan oleh Tuhan. Buka diri kita untuk kita boleh mempersilakan Tuhan melihat mana luka yang ada di dalam diri kita yang butuh diobati oleh Tuhan. Kita sendiri mungkin gak bisa mengobatinya. Hanya di dalam doa, firman yang terus menerus yang akan memulihkan kehidupan kita. Tapi sayangnya saat kita terluka, kita sulit sekali menerima firman. Saat kita terluka, kita sulit sekali untuk boleh memulihkan luka itu. Karena apa? Kita merasa bahwa kitalah yang paling tersakiti. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita berkaca pada diri sendiri. Kenapa luka ini ada? Kenapa persoalan ini datang? Tentunya bukan karena semata-mata
Tuhan yang memberi. Tapi ada kalanya itu terjadi karena kita yang membuatnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkan tempat Tuhan, pulihkan diri kita. Sehingga apa? Kita bisa jadi pembalut luka bagi yang lain. Kita gak akan mungkin bisa mengobati orang lain yang terluka kalau kita sendiri masih terluka. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian mana yang Tuhan mau sembuhkan? Buka. Kenapa? Tuhan mau kita jadi penghibur. Tuhan mau kita jadi kekuatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita pulih dulu, kita sembuh dulu. Maka Bapak Ibu Saudara, penghiburan dari Tuhan itu mengubahkan perspektif. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Penghiburan Allah bukan sekedar menghapus rasa sakit, tapi memberikan kekuatan batin untuk melewati penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, sakit yang paling sakit yang bisa kita alami adalah ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, jelas. Tidak ada sakit yang lebih parah daripada hal itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita step by step memulihkan luka batin itu? Bagaimana step by step kita boleh bangkit dari duka itu sehingga kita boleh mengubah duka itu menjadi suka? Pertanyaannya satu Bapak Ibu Saudara, kita harus siap untuk membuka hati kita, bangkit dari keterpurukan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita dihibur Tuhan, hati kita menjadi lembut. Kita lebih peka dan lebih berbelas kasih. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, kita tidak mau dibalut oleh Tuhan, kita gak mau disembuhkan oleh Tuhan, hati kita menjadi keras, sulit untuk diubahkan, tidak akan pernah mau peka, dan tidak akan pernah ada belas kasih dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasakan bahwa ada hal-hal yang tidak benar dalam diri kita, ada banyak luka yang mungkin ada dalam diri kita yang orang lain mungkin gak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu. Tuhan mau pulihkan itu, Tuhan mau sembuhkan itu. Pertanyaannya, siapkah hati kita untuk boleh dibalut oleh Tuhan? Siapkah hati kita untuk boleh diobati oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya luka diobati itu gak sakit, ya kan? Luka luar aja ketika dikasih betadin itu perih, ya kan? Maka Tuhan ketika mau mengubahkan kita, ada begitu banyak cara yang mungkin membuat kita sakit. Kayaknya enggak deh Tuhan, sulit Tuhan, sakit dulu memang. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melembutkan hati kita, kita bisa menutup luka itu dengan kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan itu juga menumbuhkan pengharapan bahwa luka kita bukan akhir dari cerita. Ini awal dari cerita kita untuk kita boleh membuat cerita yang baru, cerita yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita boleh hadir menjadi penghibur bagi yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan bahwa dari yang terluka menjadi penghibur, artinya Paulus mau berkata, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Artinya apa? Pengalaman luka dan penghiburan akan menjadikan kita lebih mengerti bahwa penderitaan orang lain juga tidak sebanding dengan penderitaan kita. Terkadang kita lebih melihat keadaan kita, padahal orang lain justru lebih banyak lagi luka yang mereka alami, lebih banyak sakit penyakit yang mereka alami dalam diri mereka. Tapi kita merasa bahwa kitalah yang paling tersakiti oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita bukan hidup di dalam penderitaan, bukan terus meratapi sakit penyakit, bukan terus meratapi luka, bukan terus hidup di dalam luka. Tapi Tuhan memanggil kita untuk keluar, menyembuhkan luka kita, sehingga kita boleh apa? Boleh sembuh dan hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang pernah kehilangan orang terdekatnya juga pasti Tuhan siapkan tempat untuk dia boleh hadir menghibur orang lain yang boleh kehilangan orang terdekatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap duka yang kita alami, setiap sakit penyakit yang kita alami, bukan berarti nggak ada tujuannya, ada tujuannya. Tujuannya cuma satu, kita hadir sebagai penguat, kita hadir untuk menguatkan. Asal apa Bapak Ibu Saudara? Kita buka hati kita untuk dihiburkan, kita buka hati kita untuk dibalut, kita buka hati kita untuk diobati oleh Tuhan. Sakit memang Bapak Ibu Saudara, tapi endingnya ada kesembuhan, dan kesembuhan itu boleh membuat kita melihat
Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah proses Tuhan. Jangan lari dari luka, biarkan Tuhan menyentuh dan menyembuhkan luka itu. Luka apa yang saat ini sedang kita rasakan? Luka di luar itu bisa kelihatan Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam. Luka apa yang saat ini sedang kita rasakan? Luka batin, luka tersakiti, luka ucapan, luka banyak hal yang mungkin kita simpan Bapak Ibu Saudara, dan tanpa kita sadari itu melekat dalam kehidupan kita dan membuat kita pada akhirnya sulit keluar. Dan akhirnya bukan kita yang membalut luka orang lain, tapi kita menambah luka bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, buka hati untuk penghiburan Tuhan melalui doa, firman, dukungan sesama, dan juga buka hati untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita pulih, ketika kita sembuh, keluarlah menjadi penghibur bagi orang lain. Dengarkan mereka, doakan mereka, hadir bersama-sama dengan mereka. Itulah cara kita menjadi saluran berkat, itulah cara kita untuk boleh menyembuhkan orang lain. Jangan orang lain sedang berduka, orang lain sedang terluka, kita hadir dengan omongan yang seenaknya, kita hadir bukan jadi penguat, tapi kita hadir sebagai pelemah imannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bisa memakai luka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Luka yang dibawa kepada Tuhan akan menjadi pelayan dan penghiburan. Mari kita izinkan Tuhan mengubah kisah kita dari yang terluka menjadi sembuh, dan dari sembuh menjadi penghibur bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita semakin lagi dihiburkan Tuhan, kita semakin lagi melihat bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, memberikan yang terbaik dari setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita puji Dia, kita mau katakan walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Firman Tuhan jelas boleh menguatkan kami untuk kami boleh senantiasa menjadi penghiburan bagi orang lain. Kami tahu Tuhan tidak ada di antara kami yang tidak memiliki luka, tidak memiliki sakit penyakit dalam diri kami. Setiap kami pasti mengalami banyak luka, tapi kami rindu pagi hari ini kami mau diobati oleh Tuhan, kami mau dibalut oleh Tuhan, kami mau disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dalam diri kami sembuh, kami bisa keluar menjadi satu kesaksian, kami bisa keluar menjadi penguat, kami bisa keluar menjadi penopang bagi orang lain yang mungkin juga boleh mengalami luka dalam kehidupan mereka. Tolong kami Tuhan, kami tidak akan mungkin bisa bergerak, kami tidak akan mungkin bisa keluar
kalau kami sendiri belum disembuhkan oleh Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, sehingga kami boleh sembuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh hamba berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, baik dalam keluarga, Kau menolong memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, sehingga usaha pekerjaan mereka boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan anak-anak jemaat-Mu yang sedang dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, yang bergumur untuk pasangan hidup mereka, Tuhan Kau dengar, Engkau jawab dalam waktu dan rencana-Mu. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, Tuhan Kau hadir untuk boleh memberkati buah kandungan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah yang besar itu dalam kehidupan keluarga kecil mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk orang tua kami yang mungkin saat ini sedang menikmati usia lanjut Tuhan. Biarlah mereka semakin dekat akan Engkau, semakin rindu bersekutu akan Engkau. Biarlah mereka boleh menjadi teladan lewat perkataan tingkah laku perbuatan mereka ya Bapa. Di tengah-tengah keluarga, anak cucu mantu, sehingga hubungan keluarga satu dengan lain saling terikat, saling bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap gereja-Mu, GMI Jakarta Pusat, untuk setiap program-program yang sedang disusun untuk boleh kemajuan gereja ini. Berkati Tuhan, sehingga setiap program-program yang disusun dan dilaporkan dalam konferensi resort nanti, itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan program ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami juga terus menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2, Tuhan mau memberkati, bahkan untuk setiap pembangunan yang terus masih berlangsung di Geraha, Tuhan menolong memberkati sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap konferensi agung yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah konferensi ini sehingga konferensi ini boleh berjalan dengan baik, dan apapun keputusan yang boleh dihasilkan dalam konferensi ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kemajuan GMI yang lebih baik lagi ke depannya. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini Tuhan, jadikan kami berkat, teladan, alat untuk kami boleh menjadi satu kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.